Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini menjelang gladi resik PKKMB, saya masih punya kesempatan berbahagia untuk mewawancarai Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Ahmadi MSI. Mari kita mulai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih Pak, walaupun menjelang ini detik-detik sibuknya Bapak karena akan gladi resik ya. Untuk kita mulai nanti insya Allah hari Rabu tanggal 9 sampai 11 Pak ya. Jadi 9 sampai 12. 9 sampai 12 maaf Pak. Mungkin diawali dulu ucapan dari Bapak Pak untuk mahasiswa baru khususnya di Fakultas Pertanian Pak. Silakan Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada mahasiswa baru khususnya mahasiswa Fakultas Pertanian, saya ucapkan selamat datang di kampus Universitas Tanjungpura, kampus yang kita cinta ini ya. Semoga bisa meraih prestasi sesuai dengan harapan dan selesai dengan tepat waktunya. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan prestasi nih Pak, karena kebetulan bidang Bapak nih, amanah Bapak nih mengomandoi atau membantu Bapak Rektor di bidang kemahasiswaan dan alumni. Prestasinya tadi sempat saya sebelum ini pas Pak Radian masih ngobrol dengan Bapak, lihat-lihat nih udah sangat banyak ya. Mudah-mudahan karena waktu itu pernah dalam suatu pertemuan Bapak Wakil Rektor 1 bercerita tentang pemeringkatan universitas. Ternyata bukan kita ini, yang lalu itu kita tidak merekam lah istilahnya prestasi kegiatan mahasiswa. Padahal pemeringkatan kita itu faktor penentunya salah satunya juga aktivitas atau kegiatan capaian dari mahasiswa. Betul. Mungkin bisa Bapak tambahkan Pak sedikit. Baik, makasih ya. Untuk prestasi ini di bidang kemahasiswaan itu ada namanya Simkat Mawa. Simkat Mawa itu Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Mahasiswa. Jadi setiap tahun itu kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini selalu dilakukan pemeringkatan oleh Kemendikbud, khususnya di Pusat Prestasi Nasional sekarang namanya. Dulu namanya Bilmawa. Ya. Simkat Mawa ini itu kita mengisi ya dalam aplikasi Simkat Mawa itu kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Jadi banyak sekali itu dari institusinya dulu. Peraturan-peraturannya itu harus ada lengkap dulu, termasuk misalnya kode etik mahasiswa, tata tertib etika kehidupan kampus ya, terus organisasi kemahasiswaan, terus ada bullying ya, terus green kampus, semuanya dimasuk dalam peraturan rektor. Itu alhamdulillah kita sudah lakukan itu semua. Dan ada prestasi PMKM, program mahasiswa kepada masyarakat, itu harus kita input juga. Semua kegiatan, tidak mesti yang prestasi, yang tidak prestasi pun kita input semua. Hanya penginputannya itu harus lengkap. Misalnya Fakultas Pertanian melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Itu bukan hanya foto dan deskripsi, tapi di sini dilengkapi dengan ada surat tugas ya. Terus ada rekomendasi, kalau ada rekomendasinya. Di sana disebutkan kalau ada undangannya ya. Jadi harus lengkap di sana baru bisa dinilai. Kalau hanya foto dengan deskripsi tidak bisa dinilai. Nah, itu kelemahan kita tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kita di peringkat 408. Tapi alhamdulillah untuk tahun 2020 ini setelah saya pelajari panduannya, panduan itu, maka kita lengkapi semua dan kita upload ke Simkat Mawa itu. Alhamdulillah kita ada diumumkan kemarin tanggal 19 Agustus itu kita masuk di peringkat 63. Alhamdulillah. Jadi ada lompatan 345 itu. Ya, jadi itu yang kita harapkan. Maka kita minta kepada mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, ya, IMA dan UKM, BEM dan BM itu apapun kegiatannya lengkapi dengan dokumen. Insya Allah akan kita upload ke sana. Saya yakin
kita prestasi kita bisa, peningkatan kita bisa meningkat. Ya. Alhamdulillah. Waduh, selamat ya Pak. Kemarin kan 300-an kita. Ya, 345. 345. Lompatan 345. lompatnya. Ya. Subhanallah. Mungkin untuk Kalimantan kita udah di atas ya? Saya belum tahu karena Belum, itu iya. masih belum di list semua, tapi saya yakinlah kita bisa. Setiap Agustus Pak? Ya, jadwalnya 17 Agustus itu diumumkan. Oh, cukup. Jadi penginputannya itu dimulai di bulan April sampai biasanya 24 Juli, nanti diumumkan tanggal 17 Agustus. Hanya untuk tahun ini ada sedikit keterlambatan sekitar 2 hari, jadi 19 Agustus diumumkan. Iya. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama Ya. untuk tahun ini geliat kegiatan mahasiswa ini tambah bergairah. Ya. Walaupun terus terang, nah ini karena kita ini kan baru masuk new normal kan Ya. bahasanya, dan termasuklah kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi Betul. mahasiswa baru. Ya. Mungkin bisa Bapak sampaikan sedikit terkait Baik. PKMB. Ya, untuk PKKMB itu kepanjangan singkatan dari pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Iya. Itu PKKMB. Ya. Tahun 2020 ini memang yang berubah total dari tahun 2019. Tahun 2020 ini sesuai dengan edaran dari Pak Direktur Jenderal Prof. Nijam, itu disarankan secara daring. Ya. Alhamdulillah kita sudah 2 kali rapat dengan pimpinan fakultas dan universitas, ya kita laksanakan secara daring juga. Hanya untuk pembukaannya kita upacara dengan jumlah yang terbatas dan protokol COVID, protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu, protokol kesehatan satu fakultas hanya 10 mahasiswa. 10 mahasiswa. 10 mahasiswa. Nah, kemarin ada juga yang tawar-menawar, Pak boleh tambah? Tidak. Satu fakultas 10 mahasiswa. Jadi ya itu kita supaya kita mengatur jarak dan halaman cukup luas. Untuk undangan juga saya mohon maaf tidak semua kita undang, ya. Hanya yang kita undang itu dari unsur pimpinan rektorat dan ditambah dengan pimpinan fakultas. Fakultas itu sampai di wakil dekan 1, 2, dan 3 saja. Dekan, wakil dekan 1, 2, dan 3. Ya ini karena kita takut jumlah yang cukup banyak, ya. Ditambah dengan 2 dari ketua lembaga, itu aja undangannya. Pelaksanaannya tanggal 9 pukul 7.30 upacara. Setelah upacara itu, nanti dalam upacara itu kita ada pengumuman penghargaan prestasi mahasiswa yang dilaksanakan kompetisi tingkat universitas. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ada 3 kegiatan. Yang pertama Filmapres, kemudian mahasiswa prestasi. Yang kedua itu KDMI, kompetisi debat mahasiswa Indonesia, dan NUDC. Ya itu nanti kita umumkan dan kita berikan penghargaan dan pin medali. Nah, selain sertifikat, ada uang pembinaan, ada pin medali. Nah, ini agak beda, tahun ini kita beri pin medali. Nanti biar mahasiswa itu banyak pakai pin nanti. Pin medali ya, sesuai dengan satu kebanggaan. Kalau dia juara 1, medali emas, ya warnanya warna emas, perak dan perunggu itu. Nah, pin medali. Nanti untuk men-syuting itu kita menggunakan drone. Ada 4 drone yang kita siapkan. Drone yang pertama itu kamera untuk menangkap semua kegiatan kita. Drone yang kedua itu membawa bendera Untan. Ya. Drone yang ketiga itu mengucapkan selamat datang mahasiswa baru. Drone yang keempat itu membawa warna ciri khas fakultas. Nah itu, jadi ada 4 drone nanti akan men-syuting semua rangkaian kegiatan. Nanti disambungkan oleh rektor, ya. Dan rektor secara resmi menyambut mahasiswa baru tingkat universitas. Selanjutnya nanti akan sesi kedua siangnya itu kita kembalikan ke fakultas. Kembali ke fakultas. Jadi fakultas yang mengatur itu secara daring semua sampai tanggal 12 penutupan di tingkat fakultas oleh dekan masing-masing. Terakhir karena ini dalam jaringan nih, laporan terakhir ke Bapak Wakil Rektor
kesiapan UPT TIK, karena kan beberapa hari kemarin kita dapat gangguan di luar rencana ya. Artinya serat optik kita terkena ke eskavator itu. Betul. Apakah sekarang sudah pulih berapa persen, atau nanti paling tidak sebelum acara kita nih ada laporan dari Pak Heri mungkin? Baik, waktu jaringan putus saya sempat menelpon Ketua TIK Pak Heri Sujaini. Pak Heri, tolong tanggal 9 sampai tanggal 12 ini diantisipasi dulu. Pak Heri sudah menyurati Indosat. Insya Allah kita pakai jaringan khusus untuk mengantisipasi 4 hari kegiatan PKKMB ini. Mudah-mudahan lancar lah ya. Kita minta dukungan. Langsung Indosat katanya memberikan fasilitas untuk PKKMB selama 4 hari ini. Alhamdulillah. Baik Pak, terakhir kita sama-sama merasakan dampak dari COVID-19 ini. Ada beberapa skim kebijakan di tingkat universitas, misalnya keringanan dan sebagainya. Nah, kalau kaitan dengan bidang Bapak ini kan biasanya berkaitan dengan beasiswa, Pak. Apakah ada peningkatan atau bagaimana dalam menyikapi terdampaknya kemampuan secara ekonomi baik mahasiswa maupun orang tuanya, Pak? Silakan, Pak. Ya, baik. Memang banyak mahasiswa yang WA, terus nelpon masalah UKT. Akhirnya UKT itu, ya alhamdulillah rektor sudah mengeluarkan surat keputusan tentang keringanan UKT. Ya, keringanan UKT bagi mahasiswa Universitas Tanjung. Tapi dengan catatan dia mengajukan keringanan. Ini prinsip gotong royong nih. Kira-kira mampu jangan ngajukan gitu. Mengajukan keringanan UKT. Untuk UKT 1 dan 2 itu 100%. Itu kan keringanan free itu 100%. 100%. UKT 3 itu 50%, UKT 4 itu 25%, UKT 5 20%. Nah, tapi di balik itu juga ada surat edaran dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Dari Pak Kahar itu memberikan bantuan UKT. Ya, jadi bantuan UKT untuk tahun 2020 ini sebanyak 3.528 mahasiswa. Itu kita buka, tapi dengan catatan diberikan kepada mahasiswa semester 3, 5, dan 7 untuk yang S1, 35 di D3. Jadi 35 dan 7 S1. Ya, semester 9 tidak bisa. 37. Akhirnya sudah kita sebarkan semua ini mereka dapatkan bantuan dan tidak membayar sama sekali. Mereka yang diterima ada bantuan itu tidak membayar sama sekali. Ya, itu alhamdulillah untuk tahun ini ya. Kalau untuk UKT mahasiswa 3, 5 dan 7 itu saya rasa tidak ada masalah. Karena ada keringanan, ada bantuan lagi diberikan. Hanya beasiswa, dapat informasi terakhir, beasiswa tahun 2020 yang biasanya PPA itu ditiadakan. Nah, ditiadakan PPA. Hanya beasiswa non APBN tetap kita buru, insyaallah ada. Yaitu yang dari mitra kita kayak BI, BNI, BRI, Profan, itu banyak sekali beasiswa itu tetap ada. Tapi beasiswa dari APBN itu kayaknya ditiadakan. Dia dialihkan, kayaknya diarahkan ke UKT itu. UKT. Karena Mas Menteri tidak ingin mahasiswa itu tidak bisa kuliah karena tidak mampu membayar UKT. Nah, jadi itu. Iya. Baik Mas, sebagai penutup Pak Ahmadi, mungkin ada pesan-pesan untuk para aktivis mahasiswa terkait suasana new normal supaya mereka tetap semangat dan ini, silakan Pak. Oke, baik. Pada mahasiswa sekalian, ya, saya mohon ini walaupun new normal, tolong protokol kesehatan itu selalu dijaga, selalu pakai masker, cuci tangan, ya, supaya mudah-mudahan kita berharap ya COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa kembali normal seperti biasa. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih Pak Ahmadi. Semoga kami berdoa amanah yang Bapak emban ini selalu dimudahkan Allah dalam rangka meningkatkan prestasi Universitas Tanjung Pura secara umum. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.